البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم kan diletakkan mana di alif lughah la seperti alasan nadina pertama didirasakan al-alfaz wa dalalatiha dalalah al-alfaz. Jadi lafaz itu menunjukkan apa? Apakah menunjukkan umum atau khusus atau itlaq atau takyid atau nasih atau mansukh. Ini semuanya adalah didirasati ahkam al-alfaz wa dalalatiha min umumi wa khusus. Umum, khusus, itlaq, takyid. Misalkan umum, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin. Para sahabat memahami dzulm di sini umum. Maka mengatakan ayyuna lam yadhin nafsah. Siapa orangnya yang tidak pernah menzalimi dirinya. Sehingga mereka memahami bahwa dzulm di situ adalah lafaz yang umum. Ayyudul, zalim apa saja. Seseorang berbuat dosa untuk diri. Jika para sahabat dari ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal itu sangat memberatkan, sangat berat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat apa tadi? Muhammad. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, karena mereka memahami adzulm itu umum. Siapa yang selamat dari sifat kezaliman? Ini contohnya lafaz umum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala tasma'un ila qawli Luqman ibnihi ya bunayya inna syirka la dzulmun adzim. Ternyata yang dimaksud zalim di sini khusus. Apa zalimnya? Asyirk. Ternyata yang dimaksud adalah khusus. Tapi syahidnya bahwa ketika belum datang tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat memahami bahwa ini adalah umum, kezaliman apa saja. Adapun datang khusus karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Inna syirka la dzulmun adzim. Sama umum. Contoh lagi umum lafaz. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad. Karena min al-fajr turunnya berapa? Ketika ayat turun sampai itu saja, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad. Para sahabat, di antara sahabat ada yang mengikat apa? Ibrahim? Tali apa? Tali kapal. Benang apa? Ada seorang sahabat yang mengikat benang hitam dan benang putih di kakinya. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam, sehingga sampai terjadi perbedaan. Mereka memahami benang ya benang, tali diikat di kakinya. Ada yang ditaruh di bantalnya, sehingga walaupun sudah fajar masih makan karena benangnya belum jelas. Jelas-jelas sudah terang, ini yang putih, ini yang hitam. Tidak disalahkan para sahabat, tidak salah. Tidak dianggap keliru, bukan. Kenapa? Karena ketika itu memang masih seperti itu lafaznya, sehingga mereka memahami keumuman. Umum benang hitam dan benang putih. Setelah turun minal fajar, dimaksud benang putih dari benang hitam maksudnya fajar, bukan benang tali, bukan. Sehingga kemudian dimaksud benang putih dari benang hitam khusus ternyata apa? Al-fajar. Tapi sebelum turun minal fajar umum. Mereka ini para sahabat memahami seperti itu. Makanya tidak disalahkan
kamu sholat begini enggak, karena memang ya umum begitu. Ini contoh, ya, min umum lafaz, baik. Apa khusus biasanya datang tafsir tadi, datang tafsir. Awal kalau Ta'ala wa mar'atan mu'minatan iwa habat nafsaha li nabi in arada nabi al-istanqiha khalisatan lak min dunil mu'minin. Khalisatan, khusus untuk nabi, boleh menikahi seorang wanita yang menghibahkan diri, artinya menikah tanpa mahar. Ini khalisatan, khusus orang. Khusus. Min umumin wa khususin. Min umum wa khusus. Adapun wabanati ammi wa wabanati ammati wa wabanati khalika wa wabanati khalatika ini umum untuk Nabi dan untuk yang lain. Halal bagi kamu banat am, anak perempuan paman. Anak perempuan paman Muhammad, bukan mahram. Antar boleh menikahi, nggak boleh bareng-bareng. Banatul am, banatul ammat, anak perempuan dari ammat. Kalau am saudara bapak, anak perempuan saudara bapak bagi kamu adalah apa namanya, bukan mahram. Boleh kamu nikahi. Banatul ammat, anak-anak perempuan dari saudara, apa namanya, perempuan dari saudara bapak. Perempuan dari saudara bapak namanya ammat. Khalik, kau anak perempuan dari saudara laki-laki dari ibu. Kamu punya ibu, kamu punya saudara laki-laki. Itu namanya khalik. Anak perempuannya boleh nikahi. Oh khalat, saudari dari saudara ibu kamu punya saudara perempuan. Ini umum, di Nabi boleh punya Nabi. Baik. Tapi wakratan mu'minatan iwahab nasaha lil Nabi in arada Nabi ayat nanti khalis wa rasmi lil mu'minin, ini khusus. Umum khusus. Baik. Wa itulah taqdir. Sampai itulah yang menentukan kemarin, yaitu tahrir raqabah bagi orang yang dihak mutlak dia. Fatahriru raqabah min qabli ayat masa. Sampai itulah. Wa taqyid yaitu raqabah mukminah bi qadri khata'. Qadri mukmin khata'an. Fatahriru raqabah mukminah. Nasikh wa mansukh. Nasikh wa mansukh. Siapa yang contoh bisa memberikan nasi warna nasi? Entah tolong. Zaid, baca Quran yang betul Zaid. Tua yang betul. Hah? Nasi warna nasi di dalam Al-Quran banyak. Mana? Ada yang mengatakan itu bukan musuh. Tapi yang jelas ittifaq ijma' ulama yang mansuh. Dulu di awal Ramadan, man sa'asam wa man sa'afdal. Di awal Ramadan orang yang ingin puasa, yang tidak puasa bayar fidyah. Wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu. Dulu kalau puasa lebih bagus. Tapi fidyah boleh. Hah? Ya kan? Wa tasumu khairul lakum. Puasa lebih baik kan lebih baik bukan wajib. Dinasab dengan ayat apa itu? Hah? Bukan. Dinasab dengan ayat apa Bang Yu? Paman syahidah
minkum syarafal yasum. Nah, dinasakh dengan itu. Makanya sebelum ayatnya kan wa tasumu khairul lakum. Cuma siyamukum khairul lakum. Kamu puasa lebih bagus. Fidyah masih boleh. Baik, akan tapi nasakh waman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan hadir di rumah, tidak safar, tidak sakit, maka dia wajib puasa. Enggak ada lagi fidyah. Baik, tidak ada lagi fidyah, tidak ada pilihan lagi, tidak ada lagi pilihan, harus. Itu contoh nasih wa mansukh. Yang nasih faman syahida minkum syahra. Wal mansukh wa tasumu khairul lakum. Itu contoh nasih wa mansukh. Wahai dalik, dan contoh yang lainnya dari dalam al-afal ada nas, baik, ada zahir, baik, ada mantu, ada mafhum. Nanti akan datang. Ada nas, ada zahir, ada mantu, ada mafhum. Sehingga ibarat dari dalalatul alfaz. Semua itu adalah dalalah alfaz. Kamu akan mendapatkan fiqh, ya. Akan mendapatkan fiqh jika kamu paham dengan ahkamul alfaz dan dilalatul. Kamu paham dilalatul alfaz dan paham ahkam al-alfaz dan dilalahnya. Apa yang maksud dari lafaz ini? Hal itu adalah umum atau khusus atau muqayyad, baik, atau itlaq atau muqayyad atau nasih atau mansukh. Atau mantuq atau mafhum atau nas atau zahir. Sehingga kamu akan mendapatkan fikih. Oleh karena itu setelah usul fikih ini bisa disambung dengan qawaid fikih karena berkaitan. Usul fikih, qawaid fikih, baru belajar fikih. Maka lebih kuat. Wal murad bi qawlina wa halul mustafid. Itu ma'rifatu halul mustafid wa huwa mujtahid. Sehingga orang menjadi mujtahid, dia harus betul-betul dia punya ilmu. Katakan seorang mujtahid ini karena betul-betul dia bisa istinbat minal ahkam dari dalil-dalilnya. Wa huwa mujtahid. Wa summiya mustafidan, dia yastafidu bi nafsil ahkam min adilatiha li bulughihi martabatal ijtihad. Sumia mustafidan, dikatakan mustafid, orang yang mengambil faedah. Mujtahid dikatakan mustafid. Sebab karena dia dengan sendirinya bisa mengeluarkan hukum-hukum dari dalil tersebut. Paham? Misalkan kamu mendapatkan ayat, kamu bisa merinci dari ayat ini. Hukum pertama kata ini, kata kedua, ketiga, ini namanya mustafid. Namanya mustafid. Kenapa? Karena kamu bisa istinbat ahkam dari dalil tersebut. Misalnya contoh, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya tentang seorang wanita yang menikah. Seorang wanita yang menikah, kemudian belum dukhul suaminya sudah meninggal. Apa hak dan kewajiban bagi si perempuan? Haknya apa, kewajibannya apa? Dan juga maharnya, Robi tutup yang betul. Ditutup auratnya. Apa hak dan kewajibannya? Dan juga maharnya ketika nikah ini belum dikasihkan.
belum disebut berapa mahalnya, yang penting nikah. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau belum mendapatkan hukum langsung dari Nabi SAW. Bagaimana ketika ditanya, bolak-balik ditanya, bukan masalah sekali tadi. Pertama dia terus ditanya lagi. Akhirnya beliau bagaimanapun juga menjawab pertanyaan tersebut dengan dalil umum bahwa seorang perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki, walaupun belum dukhul, tetap statusnya istri. Betul? Betul bisa? Berarti sudah paham. Berarti statusnya istri dia, ya. Seorang istri yang suaminya meninggal, berarti dia tetap ada iddah walaupun belum dukhul. Karena istri, karena berpisahnya bukan karena ditolak gitu loh. Berpisahnya kenapa? Karena meninggal. Berarti masuk dalam keumuman ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhur wa ashra. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan alihal ijah. Ya, ijah. Walaupun belum dukhul, tapi kan seperti apa? Istri. Karena istri yang suaminya meninggal tidak harus disyaratkan dukhul baru ada iddah. Alihal ijah. Kemudian dia statusnya istri. Ayo jangan naik di sini. Yakub naik ke sini ya, jangan di jembatan naik semua. Ketika suaminya meninggal dia sudah istri, berarti istri itu walahal mirath, maka dia mendapatkan warisan. Baik, walahal mirath. Karena dia istri, suaminya meninggal, walahal mirath. Alihal ijah walahal mirath. Kemudian mahar mufawadah, maharnya mufawadah berarti ini dikembalikan walahal mahar. Dia mendapatkan mahar diambil dari harta suami. Maharnya adalah dihitung sesuai dengan keumuman perempuan tersebut, keumuman perempuan di daerah negeri tersebut. Ini hukumnya. Alihal iddah walahal mirath walahal mahar bisa. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ijtihad. Karena apa? Mengeluarkan hukum dengan istinbat. Nah, ketika ijtihad ini kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa bin Wafiq minha. Rasulullah SAW telah memutuskan perkara seperti ini pada Barwa bin Wafiq. Allahu Akbar. Allah bin Mas'ud sangat gembira. Artinya di sini maksudnya Abdullah bin Mas'ud melakukan ijtihad. Ya, ijtihad mengambil dari akam untuk menghukumi permasalahan yang ada. Ini contoh, ya. Contohnya. Baik, nah. Seperti Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, ketika beliau Ghazwan Sahil Bahr, perang di pantai, bekal beliau tiap hari yang akhirnya cuma pasukan itu mendapatkan satu butir apa ya? Kurma. Satu butir kurma, makan saya semalam satu butir kurma. Hidup Robi. Satu butir. Kemudian pada suatu saat mendapatkan ikan yang besarnya luar biasa. Ya, mungkin satu mobil truk kayaknya. Sebab kalau disuruh berdiri, tulangnya itu orang naik onta, tulang ini berdirikan itu nggak sampai sundul orang. Tulang. Mata ikan itu bisa dinaiki 13 orang duduk di empat matanya. 13 orang
Antum semua itu duduk saja mati. Gimana bisa mati? Padahal para sahabat dulu bisa nggak kayak gitu. 13 orang bisa duduk di matanya. Itu gedenya berapa itu? Subhanallah. Mobil Avanza juga 6 orang. 13 muter duduk. Nah, ketika pertama mendapatkan ini, Abu Bakar mengatakan, "Maita, ini bangke. Qurimat alaikumul maita." Qurimat alaikumul maita, bangke itu haram. Ini maita ini. Kemudian mengatakan, "Lakinna mutar." Akan tapi kita mutar, ijtihad, hukum. Walaupun dia maita, karena belum tahu hukum bangke ikan. Sini maita haram. Lakin nahnu mutar. Turun. Kan tapi kita mutar sudah ada makanan halal bagi kita. Ijtihad. Ya. Contoh. Namanya apa? Ijtihad. Menegakkan sesuatu ahkam. Itu contoh. Wasumil musafidah yang yastafidu bi nafsihi ahkam min adillatiha. Artinya dari dalil yang ada bisa mengambil satu istimbat. Contohnya tadi kisah Abdullah bin Mas'ud, kisah Abu bin Jarrah, bisa mengambil istimbat. Oh iya. Padahal hingga perempuan yang meninggal belum dukhul, suaminya meninggal sedangkan dia belum dukhul, gimana hukumnya? Ini istimbat. Statusnya dia istri, alaiha ijab, wala miraf, wala mahar bil misl. Ini nama ijtihad. Oh iya. Nah, dari umum bisa ditarik kesimpulan begini. Libulughi martabatul ijtihad. Kenapa dikatakan mustafid itu mujtahid? Karena dengan kesungguh-sungguhannya dia berpikir baik itu dari secara umum sampai tingkatan ijtihad. Bulughi martabatul ijtihad karena sampainya ke derajat ijtihad. Artinya bukan salah-salah, tapi betul-betul memikirkan kejadian ini mana dalil-dalilnya yang menunjukkan ini. Jadi dia bersungguh-sungguh betul mencari dalil, walaupun secara umum. Nah, itu namanya ijtihad. Bukan masalah-masalah kayak orang sekarang. Ada orang memasang status gambar kucing, dikritik, ini kan ijtihad. Ini bukan ini goblok. Bukan itu kok ijtihad. Ya masalah. Ijtihad gambar kucing gimana? Ijtihad gambar kucing. Jadi kalau sesuatu yang mukhalafah di intikad, ini kan ijtihad. Ijtihad siapa? Nah, sehingga orang yang belajar itu dengar begitu senyum saja tertawa. Ini bahasa orang membodoh-bodohi orang. Yang namanya ijtihad bukan begitu. Ijtihad itu kau mendapati suatu masalah, kemudian kau mengambil dalil karena belum mendapatkan nas khusus, tapi membawa dalil-dalil secara umum. Diambil istimbat. Ini namanya apa? Ijtihad. Kamu bersungguh-sungguh belajar, mencari, membahas masalah itu, baru namanya apa? Ijtihad. Bukan kamu supaya kamu selamat dari intikad orang, dikatakan apa? Ini ijtihad. Itu. Fa'alikatul mujtahid wa syurutul ijtihad wa hukmuhu. Wa nahu dzalika yubadu fi sulh. Nanti di akhir pembahasan. Di akhir pembahasan ini ada kriteria, ciri-ciri orang dikatakan apa? Mujtahid. Kata mujtahid. Jika orang dikatakan mujtahid, orang yang berilmu, punya Al-Quran, punya hafalan sunnah, punya artinya pembahasan yang luas dan sebagainya, jangan bisa. Faidah usul fiqh, faidah usul fiqh. Kenapa kita belajar usul fiqh?
Faidah usul fiqh, faidah usul fiqh. Artinya seolah-olah sebagai jawaban dari orang yang bertanya, kenapa sih kita belajar usul? Inna usul al-fiqh ilmun jalilul qadr. Sesungguhnya usul fiqh suatu ilmu yang nilainya tinggi. Usul fiqh. Contohnya tadi, ya, dengan belajar itu kamu tahu kan, bisa istinbat masalah. Dari lafaz ini bisa diambil ahkam dan faedah dan fiqh. Sehingga ilmu jalilul qadr, ilmu yang mulia kedudukannya, keberadaannya, balighul ahamiyah, yang sangat penting, ilmu yang mencapai penting yang sangat penting, ilmu sangat penting. Wazirul faidah, yang banyak faedahnya. Usul fiqh banyak faedahnya. Karena dengan kita tahu ilmu usul fiqh terasa, ya, terasa kita menambah pemahaman, ya kan? Tanpa usul fiqh, istilahnya pemahamannya kurang. Karena istinbat, kamu akan istinbat ayat, mengambil hukum dari ayat, mengambil hukum dari ahadits, bingung kalau tidak ilmiah ilmu usul fiqh. Sehingga wazirul faidah, banyak faedahnya. Wazir, kathirah. Faidatuhu at-tamakkunu min husuli qudratin yastadiu biha istikhraj al-ahkam syar'iyyah min adillatiha ala ususin salimah. Faidahnya apa faidahnya? Faidahnya tamakkun, kamu punya kemampuan. Faidahnya adalah at-tamakkun min husuli qudratin yastadiu biha istikhraj al-ahkam syar'iyyah. Engkau punya kemampuan, jika orang yang belajar usul fiqh akan punya sebuah kemampuan untuk bisa mendapatkan hasil, mendapatkan suatu kemampuan yang dengannya engkau bisa mengeluarkan hukum-hukum syariah. Ini apa wajib, apa sunnah, atau makruh, atau mubah, atau haram, ya. Ini karena hukum syariah 5 saja, berkisar dengan 5. Wajib, sunnah, istihbab, ya. Haram, makruh, mubah. Kamu bisa istinbat, bisa mengeluarkan hukum syariah dari dalil-dalilnya, kemudian apa? Ala ususin salimah, atas dasar-dasar yang benar, bukan itibaul hawa, ya. Bukan ini sunnah karena ingin sunnah, ya. Pas ingin wajib mengatakan ini wajib, ini namanya itibaul apa? Hawa. Karena seleranya mubah. Iya, karena lagi malas lah, hukumnya apa? Mubah saja. Ini mubah. Karena lagi semangat, ini apa hukumnya? Wajib. Satu hukum bisa berubah-ubah dalam waktu ini. Kok terkadang wajib, terkadang sunnah, terkadang mubah sih gimana? Malah terkadang makruh. Karena lagi malas banget, makruh lah. Ini namanya ittibaul hawa. Ini ittibaul hawa, enggak punya ketetapan. Nah, sehingga tidak punya asas. Tapi orang yang belajar ilmu usul akan bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, hukumnya bisa bertanggung jawab. Kenapa kamu mengatakan wujud? Ini dalilnya ini lafadznya seperti ini. Faman syahida minkum syahra falyasum. Lamnya lam apa berarti? Lam. Mana yang disebut lam fil mudhari majzum? Ya, disebut falyasum. Lam fil mudhari majzum. Lam itu adalah al-wujud. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa ayat ini menasakh wal tasawuf khairul lakum. Karena kemarin mukhayyar, di awalnya adalah orang diberi pilihan, mau puasa, mau bayar fidyah. Tapi fal yasum tidak ada pilihan lagi. Faman syahida minkum syahra falyasum. Enggak ada lagi pilihan, harus. Nah, ini sehingga menunjukkan wajib kan ini. Itu bisa dipertanggungjawabkan.
karena punya usus. Apa? Punya apa? Apa usus? Nah, subhanallah. Umar itu paham usus yang di perut. Usus bukan asal. Bukan asal usus. Kamu lihat tulisannya di situ. Ala ususin salimah, dengan usus yang selamat. Apa maksudnya usus selamat? Coba sih sama ini. Anda Abdurrahman. Usus itu jamak asas. Ya, jamak asas apa? Usus. Bukan usus di perut. Selamat. Oh, bukan. Maksudnya atas dasar-dasar yang benar. Kalau kamu punya ilmu usul. Beda orang yang belajar ilmu usul dengan yang tidak. Istimbat hukum orang tidak ngawur-ngawur. Itu terkadang wajib. Besok lagi apa? Enggak, ini mustahab. Ada yang mana lagi apa? Mubah. Gimana antara ini? 3 orang beda-beda, ini wajib, ini mustahab, ini mubah. Ya tergantung keadaan orangnya. Tergantung keadaan orangnya. Karena ini orangnya semangat, saya kasih wajib, bertambah semangat. Ini agak kurang semangat, mubah, mana istifat. Karena ini agak malas, mubah. Ini namanya intibul hawa, ini bukan. Ala ususin salimah. Wa awal majamahu kafannin mustaqilin al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Dan pertama kali orang yang mengumpulkan ilmu usul fiqh kafannin mustaqil, seperti satu bidang khusus pelajaran usul fiqh. Siapa? Yaitu al-Imam Syafi'i. Beliau diminta seperti Abu Zur'ah Ar-Razi minta kepada Imam Syafi'i untuk membuat suatu kitab, menulis suatu kitab di dalam usul. Makanya kitab usul yang paling baik itu adalah Risalah Imam Syafi'i. Paling bagus, selamat dari ilmu kalam. Risalah ada di maktabah. Wa awal majama'u kafannin mustaqilin al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Al-Muzani mempelajari atau membaca kitab Risalah Imam Syafi'i sampai 50 kali. 50 kali dibaca. Setiap bacaan dan pelajaran mendapatkan faedah yang tidak didapatkan pada yang sebelumnya. Para ulama begini. Tsumma tabi'ahu ulama bidzalik. Kemudian diikuti oleh ulama selanjutnya. Nusirat bab usul fiqh. Fa'alafu fihi ta'alifa mutanawwi'ah. Mereka menulis padanya tulisan-tulisan yang bermacam-macam. Mabel Mansur ini seperti ini, Mansur namanya. Tulisan bentuk kayak gini tulisannya. Seperti warqat. Mansur. Wa mandum yang dibuat manduman, dibuat syair. Namanya manduman, dibuat syair. Wa mukhtasar, ada yang bentuknya mukhtasar, ringkas. Wa mabsut, ada yang kitabnya luas besar, membahas masalah usul fiqh. Besar. Kitabnya lebar, panjang. Yang sedang yang mudzakkirah fi ilmu usul. Di Imam Syafi'i mudzakkirah itu sedang. Maksudnya tidak luas banget sekali, tidak ringkas banget. Mudzakkirah fi ilmu usul. Hatta sarafannan mustaqilan. Lau kayyanuhu wa mumayyizatuhu. Hingga ilmu usul fiqh ini menjadi fan mustaqil, menjadi satu bidang khusus seperti ilmu sholahul hadis, ilmu usul fiqh, ilmu lughah. Ini menjadi satu bidang khusus terkenal menjadi usul fiqh. Yang mana usul fiqh ini masing-masing punya keistimewaan dan perbedaan dari yang lainnya. Kita ilmu usul fiqh beda dengan ilmu sholahul hadis, beda dengan ilmu nahwu, beda dengan ilmu sholah, beda dengan ilmu awud dan sebagainya. Ini faedah
belajar usul fiqh. Ingat kamu tahu bahwa usul fiqh ini bukan ilmu yang biasa, bahkan ilmu yang nilainya tinggi, ilmu yang banyak faedahnya, ilmu yang menjadi kuat di dalam kita memahami dalil dari kitab dan sunnah. Sehingga ketika kamu mendapatkan hadis, saya bilang kalau kamu mendapatkan ayat, mendapatkan hadis, harus berpikir apa maksud ayat ini, apa maksud hadis ini. Coba begitu, diolah pikirannya, otaknya, orang ini pakai apa sih maksud hadis ini. Terkadang baca ayat, baca hadis artinya aja nggak tahu, gimana mau istimbat hukum. Ini kekeliruan. Sedangkan orang sekarang meneliti HP sampai apa gitu. Ya, penasarannya sampai apa kan? Sampai habisin uang, habisin pulsa untuk meneliti sesuatu. Sedangkan ayat dan hadis udah nggak paham ya udahlah, nggak paham. Kalau ini awalam, nah ini namanya, inilah kekurangan orang di zaman kita ini. Paham kan ya? Kekurangan orang kita di zaman kita ini. Pegang ayat, baca ayat, nggak paham. Ditanya apa maksudnya? Awalam, gampang kan itu dia. Bukan berpikir apa maksudnya. Saya baca kok nggak paham. Orang dulu kalau nggak paham berdoa, Allah mafahimi. Umar bin Khattab pernah baca nggak paham, doa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membaca sesuatu tidak paham, istighfar, berdoa. Seperti itu. Kita baca satu ayat, satu hadis, apa maksudnya kok nggak paham saya ini? Saya nggak ngerti. Udah diterjemahkan juga nggak paham. Doa, Allah mafahimi. Seperti itu, sehingga otak kita, pikiran kita begitu berguna, berfaedah. Baik. Makanya latihan begitu. Kalau kamu baca satu ayat, ini apa sih artinya? Penasaran? Minimal bukalah terjemah. Oh maksudnya begini. Bukan Bapak Nabi ini nggak paham. Ini kekeliruan. Bagaimana kita kan pakai fiddin? Makanya orang nggak pakai fiddin karena disebabkan itu. Enggak sifatnya penasaran. Kalau susah malah ditinggalin, ya kan? Apa artinya mbok lah? Biasanya gitu. Bahasanya mbok. Ini kekeliruan. Ini bisa. Jika kalau kita tidak paham, kita cari tahu gimana, apa maksudnya. Setelah kita punya terjemahnya, terus hukumnya apa, masalah ini, fikihnya apa yang ada. Nah, ini harus begitu. Tinggal latihan fikihnya. Di antaranya hal yang sangat membantu itu tadi belajar usul fiqh. Belajar usul fiqh sangat membantu di dalam pemahaman. Baiklah, silakan. Dari yang kecil-kecil kembali ke bawah belajar sama Ami Abu Qasim. Yang ini yang sahabat-sahabat merojana biar bisa. Yang dulu orang belajar. Foto dulu.